Saudara sekalian yang terkasih, kalau kita misa ada bagian anak domba, imamnya berkata anak domba Allah. Kita kemudian melanjutkannya dengan kalimat yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Masih kurang mantap, padahal ini bagian penting. Maka diulang lagi, anak domba Allah masih kurang mantap, maka sakali deui. Kalimatnya sama, diulang sampai 3 kali, ya kan? Kita merenung, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Diulang sampai 3 kali, tapi yang bagian ketiga buntutnya adalah berilah kami damai. Anak domba Allah 1 dan 2 kita mengaku bahwa kita adalah orang yang masih butuh dikasihani. 2 kali kita mengucapkan kasihanilah kami. Lalu yang ketiga, gongnya kita mengatakan berilah kami damai. Kita renungkan, mungkin selama ini kita hanya mengucapkan begitu saja, betul nggak Pak Warsum? Kita akui saja, ada begitu banyak kata-kata bagus yang hanya diucapkan begitu saja. Lalu kemudian kita kadang-kadang kita kurang merenungkan maknanya. Nah, kita berusaha untuk merenungkan maknanya. Ini bukan kebetulan bahwa kata anak domba Allah yang menghapus dosa dunia diucapkan sampai 3 kali. Ini mau mengatakan hal yang begitu penting sampai 3 kali. Anak domba Allah, gembala, dan bukan upahan, yang rela berkorban dan bukan makan korban. Dan tidak salah kalau terhadap gembala yang baik dan bukan upahan kita berkata kasihanilah kami, karena kami adalah orang-orang yang memang perlu ditebus. Kami adalah orang-orang berdosa. Anak domba Allah itu bahan persembahan untuk menebus, dan inilah anak domba Allah itu. Dan siapa anak domba Allah itu? Siapa? Kok ragu-ragu? Siapa? Yesus. Hanya dengan ditebus maka kita akan damai. Maka anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, kami orang berdosa dan ingin damai, tetapi nggak mungkin kami mengusahakan sendiri. Kami butuh Yesus, gembala baik yang berkorban dan bukan makan korban, bukan cari keuntungan untuk dia sendiri, tapi mengusahakan keuntungan bagi siapapun yang percaya dan mau menerimanya. Dan kita mengungkapkan sebagai orang yang percaya dan mengharapkan dan mau menerima, kasihanilah kami, berilah kami damai. Ini cuma bagian kecil dari semua yang kita ucapkan dalam misa. Itu pun sudah luar biasa kan? Lalu kemudian setelah itu selesai, yang berikut apa yang dikerjakan oleh imam? Mengangkat. Jadi setelah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lalu imamnya mengangkat tubuh dan darah, dan imamnya itu berkata, lihatlah anak domba Allah. Ini anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Sebelumnya kita berkata anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Lalu setelah itu selesai, imamnya mengambil tubuh Kristus dan darah Kristus diangkat, diperlihatkan. Maka kemudian imamnya berkata, lihatlah, inilah anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus kita, untuk memberikan damai sesuai dengan apa yang kita serukan. Lihatlah,
Yang berarti memang harus dilihat. Yang berarti kita memang harus memperhatikan. Jadi yang kita serukan itu harus sungguh-sungguh. Ini bukan hanya soal hafalan, bukan. Tapi memang itulah yang terjadi dalam hidup saya. Kita orang berdosa butuh dikasihani, butuh damai dan puji Tuhan. Lihatlah anak domba Allah. Kita harus melihat. Kita harus memperhatikan. Kapan memperhatikannya? Sejak itu. Jadi sejak imam berkata, lihatlah anak domba Allah. Sejak itu kita harus memperhatikan yang diangkat oleh imam itu. Inilah yang disebut adorasi. Inilah yang disebut bersembah sujud. Lihatlah, kita melihat tetapi dengan semangat sembah sujud. Inilah adorasi pada Sakren Maha Kudus di dalam misa. Tetapi perhatian itu bukan hanya ketika diangkat. Itu kemudian juga disusul dengan kita maju. Kita maju komuni. Menuju apa? Menuju pada sakramen Maha Kudus yang akan diterimakan. Itu wujud melihat, memperhatikan. Lalu setelah menerima, kita kemudian kembali ke tempat duduk. Tapi ingat, perhatiannya tetap masih tertuju pada sakramen Maha Kudus. Sebelumnya, lihatlah, kita hanya melihat. Lalu kemudian kita maju menerima. Lalu kita makan, masuk. Dan jangan lupa, masuk bukan berarti perhatian selesai. Tidak. Masuk tetapi kita tetap harus memperhatikan. Maka ketika kita duduk, yang bagus itu adalah jangan begitu duduk lalu kita melupakan. Kita nggak lagi memperhatikan. Kalau sampai nggak memperhatikan lagi, itu namanya terlalu. Anak domba Allah yang berkorban menyerahkan hidupnya sampai mati. Nih, saya berkorban menjadi santapan suci untuk menghapus dosa dunia, memberikan rasa damai. Kita menerima, masuk dalam hidup kita. Lalu begitu masuk, kok kita lalu nggak memperhatikan. Setelah kita menerima, kita tetap harus memperhatikan. Hanya kadang-kadang kita diajak untuk mengalihkan perhatian. Karena apa? Karena kemudian kita diajak untuk menyanyi. Yang harusnya kita memperhatikan sakramen Maha Kudus yang kita terima, anak domba Allah yang kita terima. Lalu kita diajak untuk mengalihkan perhatian pada tulisan, pada buku, pada nyanyian. Pertanyaannya adalah, apakah memang nyanyian itu harus? Tahu jawabnya nggak kira-kira? Nggak harus. Apakah lagu setelah menerima komuni itu harus? Tidak harus. Ketika merenungkan ini, saya sebagai pastor stasi akan memperlakukan supaya di stasi ini setelah komuni jangan ada lagu untuk masa biasa. Ini cara yang sederhana. Ini cara sederhana supaya stasi ini memang memfasilitasi umat untuk beradorasi, memperhatikan Yesus. Bukan hanya ketika kita merindukan kasihanilah kami, berilah kami damai. Juga bukan hanya ketika kita maju, lalu begitu kita sudah menerima, kita melupakan. Nggak elok kalau itu terjadi. Maka di stasi ini, mulai hari ini, lagu komuni tidak ada. Mulai hari ini, kecuali masa-masa khusus. Maksudnya adalah supaya stasi ini di dalam misa mendukung umat. Nggak ada lagu, nggak ada nyanyian, bukan berarti kita tidur, bukan berarti kita ngobrol, bukan. Yang dimaksudkan adalah supaya kita tetap memberi perhatian kepada Yesus anak domba Allah, gembala yang mau berkorban dan bukan makan korban yang sudah kita terima itu.
Jadi kita setelah menerima komuni duduk, kita bisa tenang. Jangan diajak menyanyi. Duduk dengan tenang, membayangkan dan merenungkan Yesus komuni suci yang sudah kita sambut. Sudah sampai mana ya kira-kira? Sini. Kita renungkan itu. Itu Yesus yang masuk. Janganlah kita hanya bisa memperhatikan komuni suci yang ada di luar. Janganlah kita hanya bisa memperhatikan Yesus anak domba Allah yang di luar. Jangan kita hanya bisa beradorasi pada sakramen Maha Kudus yang di luar. Yang masuk dalam hidup kita itu juga harus bisa kita hormati. Menghormati sakramen Maha Kudus yang di monstran itu bagus dan mudah. Menghormati sakramen Maha Kudus yang di tabernakel bagus dan mudah. Tapi ingat, yang harus kita sembah, yang harus kita hormati bukan hanya yang di monstran, bukan hanya yang tabernakel, bukan hanya yang di luar, tetapi juga yang masuk dalam diri kita. Saya sebagai fasilitasi mau mengembalakan, yuk kita hormati Yesus yang masuk di dalam diri kita, diri sendiri maupun orang lain. Kalau lihat orang lain, perhatikan, orang itu sudah misa bahkan berkali-kali. Orang itu sudah menerima sakramen Maha Kudus. Ingat, kita juga harus bisa memperhatikan, juga harus bisa bersembah sujud, beradorasi pada sakramen Maha Kudus yang sudah diterima oleh diri sendiri dan orang lain. Bukan karena kita repot-repot nyanyi. Jangan repot-repot, bukan itu maksudnya. Jangan salah paham ya Bapak dan Ibu ya. Karena sekarang ini ada krisis, namanya krisis perhatian terhadap Yesus. Kita nggak mau menyalahkan siapapun. Yang penting adalah lalu apa yang bisa kita buat. Yang paling mudah adalah memfasilitasi para umat supaya setelah menerima komuni jangan ada lagu, dan tugasnya bukan menyanyi tetapi merenungkan Yesus yang disambut itu. Mudah-mudahan dengan begitu penghargaan kita terhadap diri sendiri lebih tinggi, penghargaan kita terhadap orang lain juga lebih tinggi. Inilah maksud mengapa Yesus mau menjadi bahan persembahan anak domba Allah, bukan sekedar gembala, tapi gembala yang mau menjadi domba yang disembelih. Inilah pengajaran sederhana dan singkat mengenai bagian kecil dari misa anak domba Allah. Itulah gembala yang sekaligus mau menjadi domba. Nah, jadi sekali lagi, mulai hari ini lagu komuni tidak ada, dimaksudkan supaya kita menghormati sakramen Maha Kudus yang kita terima. Kalau kemudian nanti itu berujung ngantuk, ya puji Tuhan, itu berkat. Tapi utamanya itu. Jadi sekali lagi mohon supaya jangan disalahpahami. Saya bicara menestasi yang saya dampingi, yang pengurus dan umatnya, saya percaya punya sikap rendah hati. Bukan untuk saya, bukan. Memang kita berusaha betul untuk mengikuti Yesus, dan hanya bisa mengikuti Yesus kalau rasa hormat kita terhadap Yesus itu makin tinggi. Makin tinggi rasa hormatnya, makin mampu mengikuti Yesus. Makin rendah rasa hormatnya, makin sulit mengikuti Yesus.